Halo teman-teman teknik produksi film, ketemu lagi sama aku di Learning Journal kali ini. Teman-teman pernah nggak sih nonton film terus mikir, wah gimana ya cara mereka bikin cerita sekeren itu? Nah, di video kali ini kita akan membahas hal yang menarik banget, yaitu tentang teknik produksi film berbasis riset. Jadi, bukan cuma asal bikin film aja, tapi ada loh proses ilmiahnya di balik layar yang bikin hasil lebih bermakna. Yuk, kita mulai sama-sama. Let's go! Nah, jadi latar belakang produksi berbasis riset ini, film berbasis riset itu ibaratkan antara gabungan dunia akademik dengan dunia yang kreatif. Di sini, para pembuat film nggak cuma bikin cerita yang menarik, tapi juga melakukan penelitian, mulai dari wawancara, observasi, sampai cari data di arsip ataupun jurnal. Tujuannya untuk apa sih? Jadi, setiap adegan yang nantinya kita tonton sebenarnya punya dasar fakta yang bermakna dan dalam loh. Nah, format penulisan dalam produksi film. Sebelum syuting dimulai, pastinya semua akan dimulai dari naskah kan? Dalam penulisan skenario, hal-hal teknis kayak gini seperti margins, font, spasi, dan halaman itu penting banget. Biasanya kita memakai font Contourer ukuran 12 pt karena setiap satu halaman skenario itu 1 menit durasi film. Wow. Jadi, kalau naskahnya 90 halaman, bisa diperkirakan filmnya berdurasi sekitar 90 menit. Aturan rapihnya, biar pas dibaca tim produksi, semuanya paham dan gak bingung saat di lokasi syuting nanti. Logika, bahasa, dan konstruksi negatif. Film itu punya bahasanya sendiri. Bukan cuma dialog, tapi juga lewat gambar, pencahayaan, warna, dan musik. Nah, cara semua itu kita susun disebut dengan logika bahasa film. Sementara konstruksi naratif adalah bagaimana cerita disusun dari awal hingga akhir cerita. Biasanya pakai pola 3 babak. Pengenalan, konflik, dan penyelesaian. Tapi ada juga film yang non-linear, misalnya pakai flashback atau potongan waktu. Tujuannya agar penonton ikut mikir dan gak gampang bosan. Rasionalisasi data dan studi pustaka. Nah, kalau filmnya berbasis riset, semua keputusan kreatif harus punya dasar yang data, yang fakta. Mulai dari pemilihan tema, tokoh, riset, sampai lokasi syuting, semuanya bisa dijelaskan secara logis. Selain itu, ada juga studi pustaka alias kajian literatur. Di sini, para pembuat film akan membaca buku, artikel, ataupun jurnal untuk memperkuat teori dan konsep filmnya. Bayangin aja kayak kita bikin skripsi, tapi hasil akhirnya bukan tulisan, melainkan karya visual yang hidup di balik layar. Adapun wawancara sebagai sumber primer, selain data pustaka tadi, wawancara juga penting banget. Melalui wawancara ini, pembuat film bisa dapat cerita langsung dari narasumbernya yang relevan. Biasanya dilakukan lewat 4 tahap. Ada prawawancara atau persiapan, pelaksanaan, analisis wawancara, dan terakhir menggabungkannya ke dalam sebuah film. Dari sinilah muncul adegan-adegan dan narasi yang terasa lebih real dan menyentuh hati para penontonnya. Jadi teman-teman, ketika kita ingin membuat film itu bukan cuma soal kamera atau acting aja, tapi juga tentang riset, data, logika bahasa, dan makna. Film yang bagus itu bukan cuma menghibur, tapi juga mencerdaskan dan menggugah hati. Sampai jumpa di video Learning Journal berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.